Selamat pagi dan selamat datang di modul ke-7 pengantar pemetaan. Hari ini merupakan modul terakhir sebelum rekan-rekan mahasiswa memasuki masa-masa UTS. Baik, jadi hari ini kita akan belajar terkait geometri koordinat dalam ilmu ukur tanah. Jadi hari ini lebih banyak praktikalnya ya, jadi tidak terlalu banyak konsep karena konsep-konsepnya sudah di-cover di beberapa pekan lalu. Hari ini Anda lebih banyak membahas terkait perhitungan posisi atau penentuan posisi berdasarkan pengamatan sudut dan jarak, dan juga menghitung posisi yang tidak diketahui berdasarkan titik-titik yang sudah diketahui. Jadi biasanya kalau di lapangan itu titik yang sudah diketahui ini Anda akan mengetahuinya atau bisa mengidentifikasinya sebagai benchmark gitu. Jadi benchmark itu lagi-lagi itu adalah sebagai bentuk konstruksi kecil. Biasanya dia itu bentuknya kubus gitu ya, kubus kecil ada di jalan gitu, dan di kubus itu biasanya ada titik di atasnya, dan itu biasanya benchmark. Dan benchmark ini koordinatnya Anda bisa ketahui dari lihat dulu si benchmark ini milik siapa. Misalnya dia milik Badan Informasi Geospasial, dia itu benchmark nomor berapa, tinggal ditanya gitu ya. Kalau di ITB juga ada beberapa benchmark gitu ya. Nah, benchmark ini biasanya sudah ada titik-titik itu, benchmark nomor berapa, koordinatnya berapa, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang outline-nya kurang lebih kita akan mengenal geometri koordinat dulu, itu sebagai pengantarnya lah kira-kira dan refresher. Lalu kita juga akan belajar mengenai persamaan koordinat untuk garis. Sebelum itu kita akan belajar terkait trigonometri. Jadi prinsip-prinsip trigonometri apa yang biasa kita pakai jika kita melaksanakan perhitungan ilmu ukur tanah. Lalu Anda akan belajar ikatan kemuka. Jadi ikatan kemuka itu kita punya dua titik yang kita ketahui koordinatnya, kita pengen tahu koordinat dari titik lain gitu ya, berdasarkan pengamatan dari dua titik tersebut. Lalu kita akan belajar terkait perpotongan antara garis dan lingkaran, lalu perpotongan antar dua lingkaran, dan terakhir adalah refleksi tiga titik. Nah, jadi yang pertama itu intinya sih sebenarnya apapun yang kita lakukan di sini, semuanya itu berdasarkan asumsi sistem koordinat bidang datar. Intinya sistem koordinat bidang datar itu apa? Itu merupakan sistem koordinat yang kita punya dua sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Dan kedua sumbu ini pastinya akan selalu tegak lurus gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan posisi koordinat A itu berapa sih gitu kan, kita bisa tahu si titik A terhadap sumbu X itu, dia itu berapa jauh, lalu terhadap sumbu Y dia berapa jauh, akhirnya dia punya koordinat X, Y gitu ya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya yang pertama, posisi setiap titik itu bisa kita definisikan secara mandiri gitu ya, posisi relatif. Jadi misalnya kita tahu koordinat A gitu ya, kita pengen tahu koordinat titik P dan titik O gitu ya. Nah, kita bisa menentukan titik P dan titik O itu sendiri-sendiri, nggak perlu saling berhubungan satu sama lain selama kita misalnya mengukur dari titik A ke titik P, lalu dari titik A ke titik O gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa mendefinisikan koordinat-koordinat titik yang tidak kita ketahui secara mandiri. Lalu kita juga bisa ngeplot dengan mudah. Ngeplot itu menggambarkan di kertas lah, kurang lebih seperti itu. Kertas atau di komputer kalian juga itu bisa dibilang plot. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa, udah kan bisa gambar. Lalu selanjutnya kalau misalnya posisi tersebut hilang di lapangan gitu ya, misalnya kamu sudah mengukur titik si P itu koordinatnya sekian, X-nya sekian, Y-nya sekian. Terus ternyata titik yang sudah Anda tandai di lapangan itu hilang gitu ya. Hilang entah jadi biasanya Anda taruh atau patok gitu ya. Patok tuh kayak kalau misalnya kalian camping gitu kan biasa ada yang namanya patok buat ditancapkan di tanah. Biasanya sih pakai kayu yang dikasih semacam titiknya itu tuh kita pakai paku payung gitu ya. Jadi itulah si XY-nya. Kalau misalnya patoknya ini hilang di lapangan gitu ya, entah ketendang orang atau memang dicabut sama warga misalnya kayak gitu ya. Nah, kita bisa tinggal oke, kita tahu koordinatnya segini sama segini. Dan tidak hanya koordinatnya, tapi kita tahu dari titik A gitu ya, si titik P itu tuh azimutnya sekian, atau sudutnya sekian gitu ya, lalu jaraknya sekian, dan akhirnya kita bisa rekonstruksi lagi bahwa titik P itu ternyata di situ gitu. Jadi dengan koordinat bidang datar ini kemudahannya seperti itu.
Dan yang terakhir adalah perhitungan posisi relatif terhadap titik lain dapat dilaksanakan dengan mudah. Jadi kita bisa bilang misalnya titik P menurut titik A itu sekian. Nah, nanti kita titik lain lagi kita berdasarkan si titik P, titik lain lagi berdasarkan si titik yang selanjutnya dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita juga harus mengenal pertama-tama trigonometri dalam ilmu ukur tanah ya. Jadi ini adalah kurang lebih rumus-rumus trigonometri yang saya yakin sih Anda masih hafal ya, karena SMA kan baru, ya nggak sampai tahun lalu gitu ya. Saya rasa semuanya bisa dihafal dengan mudah. Jadi kalau misalnya kita punya segitiga sembarang ABC, nah kita bisa lihat hubungan antara sudut A, B, dan C itu dengan rumus hukum sinus gitu ya. Jadi tentunya Anda sudah tahu ya, jadi kayak BC itu per sin A gitu ya, jadi sudut yang berhadapan dengan sisi gitu ya. KB itu pakai sama sin B gitu ya. Lalu kalau misalnya AC itu sama sin B, sorry, aku salah sebut. Jadi AB itu sama sin C, BC itu sama sin A, AC itu sama sin B. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya hukum kosinus. Kalau hukum kosinus ini biasanya untuk apa? Biasanya kalau kita tahu dua sisi dan satu sudut gitu ya. Nah, ini kita bisa tahu dengan, ya ini aja ya, misalnya yang salah satu aja. Jadi BC kuadrat itu, ya BC itu si jaraknya ya, jarak antara B sama C, itu adalah AC kuadrat plus AB kuadrat minus 2 AC AB cos A. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu BC, selama kita tahu kita pengen tahu BC, selama kita tahu jarak ini dan jarak ini, serta sudut ini, kita bisa tahu dia itu berapa. Nah, kalau misalnya ini berarti sebaliknya gitu ya. Misalnya kita hapus semua, kita tahu misalnya kita pengen tahu lagi BC gitu ya. Sekarang tetap aja BC yang kita pengen tahu. Nah, selama kita sudah tahu sinusnya A gitu ya misalnya, maksudnya sudut A, lalu misalnya kita bisa bandingkan itu dengan misalnya kita sudah mengetahui ini ya, dan kita sudah mengetahui ini gitu. Jadi oke, A sama BC berhadapan, BC-nya kita nggak tahu, tapi selama A kita tahu, C kita tahu, AB kita tahu, maka nanti kita bisa akan mendapatkan si BC gitu ya. Jadi dua sudut, satu jarak. Kira-kira seperti itu. Jadi yang terakhir itu adalah saat kita mau memecahkan persamaan kuadrat gitu ya. Jadi kita pengen tahu X-nya itu berapa. Intinya kan persamaan kuadrat itu begitu ya. Nah, kita punya persamaan AX kuadrat plus B, X plus C sama dengan 0. Nah, kita bisa mencari nilai X itu dengan persamaan ini ya. Jadi saya rasa rekan-rekan juga masih familiar dengan persamaan ini gitu ya. Jadi 3 persamaan ini mohon diingat-ingat karena akan sangat banyak dipakai di modul ini.